Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alwan Hafiz, salah satu dosen yang ada di Universitas Hamzan Wadi. Saya mengajar di Fakultas Bahasa Seni dan Humaniora, program studi Pendidikan Seni Drama Tari dan Musik. Saya adalah salah satu dosen yang mengampu mata kuliah musik tradisi, yang dimana mata kuliah ini capaian pembelajaran yang diharapkan adalah mahasiswa dapat mengetahui perkembangan musik tradisi yang ada di daerah. Daerah yang dimaksud di sini adalah daerah Lombok. Kemudian selanjutnya capaian pembelajarannya adalah setelah melakukan proses pembelajaran musik tradisi, mahasiswa dapat mengetahui unsur musikal yang ada pada musik tradisional yang ada di daerah Lombok. Dan yang terakhir adalah mahasiswa dapat memainkan musik tradisional yang ada di Lombok. Selanjutnya, saya mendeskripsikan mata kuliah ini. Mata kuliah musik tradisi merupakan salah satu mata kuliah yang bersifat wajib dengan total SKS 2 SKS. Mata kuliah ini ditempuh pada semester genap, yaitu di semester 2. Mata kuliah musik tradisi merupakan mata kuliah yang menjelaskan tentang jenis-jenis musik tradisi, kemudian bagaimana perkembangan musik tradisional daerah. Kemudian selanjutnya adalah bagaimana unsur musikal yang ada pada musik tradisional. Dan yang terakhir adalah bagaimana memainkan musik tradisional daerah Lombok. Kemudian selanjutnya, dalam melaksanakan proses pembelajaran musik tradisi, dibagi menjadi dua proses. Yang pertama, proses penyampaian materi. Kemudian yang kedua adalah praktik memainkan musik tradisional Lombok. Untuk melangsungkan perkuliahan ini, metode yang digunakan adalah pertama, ceramah, kemudian yang kedua, metode praktik, dan yang ketiga adalah demonstrasi. Ketiga metode ini merupakan metode yang sangat efektif menurut saya digunakan dalam melaksanakan atau melangsungkan proses perkuliahan pada mata kuliah musik tradisi. Selanjutnya, materi-materi yang diajarkan pada mata kuliah musik tradisi, yang pertama, konsep dasar musik tradisional. Kemudian yang kedua, jenis-jenis musik tradisional. Kemudian yang ketiga, bagaimana perkembangan musik tradisional. Yang keempat, unsur musikal yang ada pada musik tradisional. Yang kelima, sistem penadaan yang ada pada musik tradisional. Yang keenam, bagaimana mempraktikkan alat ritmis yang ada pada musik tradisional. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana mempraktikkan alat melodis yang ada pada musik tradisional. Sekali lagi, musik tradisional yang dimaksud dalam mata kuliah musik tradisi ini adalah musik tradisional daerah Lombok, yang dimana salah satu musik tradisional daerah Lombok adalah kesenian musik tradisional gendang bele. Sebagai bagian dari evaluasi dalam melaksanakan proses perkuliahan mata kuliah musik tradisi ini, ada beberapa indikator penilaiannya. Yang pertama adalah kehadiran mahasiswa, kemudian partisipasi mahasiswa, kemudian yang ketiga tugas, yang keempat mid semester, yang kelima ujian akhir semester. Bentuk ujian akhir mahasiswa pada mata kuliah musik tradisi ini adalah
mahasiswa melakukan pertunjukan kesenian gendang belik. Selanjutnya, mari kita saksikan video pembelajaran musik tradisional gendang belik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sore. Ya. Alhamdulillah pada sore hari ini kita dipertemukan kembali dalam rangka melanjutkan proses pembelajaran kita pada mata kuliah musik tradisi. Jadi sebelum kita memulaikan perkuliahan kita ini, saya menyampaikan beberapa hal terkait soal atau mem-flashback pembelajaran kita pada minggu kemarin, bahwa ada beberapa tema yang kita diskusikan pada minggu kemarin terkait soal kesenian gendang belik. Namun pada sore hari ini kita fokus sesuai dengan apa yang saya sampaikan pada waktu kita pertama kali bertemu terkait soal capaian pembelajaran kita di musik tradisi ini apa. Nah, ada 3 capaian yang waktu itu saya sampaikan. Yang pertama, bagaimana kita menganalisa perkembangan musik tradisional yang ada di Lombok. Dalam hal ini yang dimaksud itu adalah musik atau kesenian gendang belik. Kemudian yang kedua, terkait soal unsur musikal yang ada di dalam kesenian gendang belik. Perlu teman-teman ketahui bahwa kesenian gendang belik itu memang salah satu kesenian khas orang Lombok yang pada proses pertunjukannya itu dimainkan secara bersamaan, ya. Nah, atau di dalam teori musiknya itu disebut dia dengan musik yang dimainkan secara ensemble, kan gitu ya. Lalu apa saja unsur musikal yang ada di dalam gendang belik begitu. Nah, sebelum saya masuk ke dalam unsur musikalnya, teman-teman semua, di dalam musik gendang belik itu, ya, musik gendang belik, alat musiknya itu terbagi menjadi 2. Nah, ada alat musik jenis ritmis, kemudian ada alat musik jenis melodis. Nah, alat musik ritmis itu adalah alat musik yang hanya memiliki apa? Memiliki ya. Nah, jadi itu adalah definisi alat musik ritmis. Lalu alat musik melodis ini adalah alat musik yang memiliki apa? Yang memiliki nada. Nah, lalu sekarang teman-teman semua, apa contohnya alat musik ritmis yang ada di dalam gendang belik? Ya, perhatikan. Anda tahu dia dari definisinya. Oke, alat musik ritmis adalah alat musik yang hanya memiliki bunyi. Nah, di dalam gendang belik itu, teman-teman semua, alat musik yang hanya memiliki bunyi itu adalah pertama gendang. Ya. Nah, kemudian yang kedua cempra atau rencet biasa disebut. Ya. Itu cemprang. Kemudian yang ketiga itu petuk. Kemudian yang kedua, di dalam gendang belik teman-teman semua ada namanya alat musik melodis yang dimiliki. Nah, alat musik yang hanya memiliki nada. Ya, misalnya apa? Suling. Oke, misalnya suling. Kemudian reong. Ya. Nah, sekarang kita tahu satu persatu mana nama alat musik tersebut. Lalu bagaimana teknik permainannya? Pertama, kita mulai dari alat ritmis yang ada di dalam kesenian atau di dalam alat musik gendang belik. Pertama, gendang. Nah, gendang teman-teman semua, ini adalah gendang belik. Ini adalah gendang. Jadi di dalam kesenian gendang belik, gendang itu dibagi dia atau jenisnya itu ada 2.
Ya, yang pertama gendang Nina, Nina dan gendang. Iya, gendangnya. Nah, jadi pada teknik permainannya, mohon maaf nanti teman-teman bisa melakukan sebuah analisa juga. Biasanya kalau di dalam permainan gendang beli itu gendangnya yang dulu dimainkan gitu. Ya, baru disambut oleh gendang. Nah, jadi ini adalah nama-nama gendang yang ada di dalam gendang beli. Ada gendang ini, ada gendang mama. Nah, kemudian yang kedua teman-teman semua rencek, ya atau cemprang. Nah, jadi seperti yang kalian lihat di depan ini, nah ini adalah salah satu contoh alat musik rencek. Ya, nah tetapi di dalam rencek ini teman-teman semua, dia istilahnya perembak begitu. Perembak itu kalau dianalisa dari sisi organologinya, dia lebih memiliki ukuran yang besar. Jadi kayak dia sebagai seorang komando di dalam rencek itu. Ya. Nah, jadi dia memiliki ukuran yang besar daripada rencek. Kemudian ada nama alat musik yang ada di gendang beli itu adalah reong, ya. Reong. Mana reong? Oh ini dia, reong. Nah, reong ini adalah salah satu alat musik yang ada pada kesenian gendang beli itu yang memiliki nada. Kalau dalam istilah sasarnya memang teman-teman semua kita tidak mengatakan dia do re mi fa sol la si do sebenarnya, tetapi ada istilah-istilah penyebutan sasarnya. Misalnya kalau tidak salah namanya coronco, pengempat sama pemutut begitu kalau tidak salah. Ya. Nah, kitalah yang sebenarnya yang mentransformasi nadanya begitu teman-teman semua. Tetapi kan ini adalah asli milik kita yang mestinya kita sebut nadanya asli dari kata-kata kita. Kan begitu. Nah, jadi penyakitnya memang kita di musik tradisi itu teman-teman semua banyak sekali hal-hal yang kita tiru yang dimiliki oleh orang luar gitu. Yang mestinya kalau itu punya kita ya kita sebut dia punya kita begitu. Ya. Nah, tetapi kan kita nggak bisa melupakan sejarah juga teman-teman semua karena ada historis yang terjadi pada saat itu. Nah, kemudian suling atau seruling. Nah, jadi suling atau seruling ini teman-teman semua, saya rasa kalian sudah tahu seperti apa suling, ya. Nah, pada teknik permainan ini bergantung pada teknik penjarian dan pernapasan teman-teman semua. Makanya biasanya orang-orang yang main suling itu mereka yang memiliki nafas yang panjang, ya. Jadi sangat bergantung sekali dia. Penyuling itu pada pernafasan, pola nafas yang dimiliki dan pada sistem penjariannya. Nah, jadi ini adalah namanya suling teman-teman semua. Kemudian yang ketiga, alat musik yang memiliki nada itu adalah ini reong. Ya, ini adalah reong. Nah, jadi keutuhan musik dari gendang beli itu terbentuklah dia menjadi dua unsur. Ya, ada apa? Ada unsur pokok dan ada unsur apa? Ekspresi. Nah, ini ada dia di dalam teori musik teman-teman semua. Kalau Anda sudah hatam teori musik itu pasti ketemu ini. Ya. Nah, jadi kalau Anda membaca bukunya Mozilla tahun 2010 kalau tidak salah, keutuhan musik itu terbentuk oleh dua unsur. Ya, ada unsur pokok, kemudian ada unsur ekspresi. Nah, unsur pokok yang dimaksud ini apa? Siapa yang tahu? Atau siapa yang bisa? Apa unsur pokok musik? Suara. Apa? Apa unsur pokok musik? Apa? Ada di teori musik loh teman-teman semua. Kalian sudah pelajari ya di semester 1. Ya. Kalau Anda baca bukunya Mozilla, itu jelas ditulis di sana. Unsur pokok musik itu ada
Ada berapa? Ada? Ada 3. Ya. Pertama ada ritme. Ya, sama. Kemudian ada melodi. Kemudian ada harmoni. Nah, ini adalah unsur pokok dalam musik. Apakah di dalam musik kesenian gendang belik memiliki? Dia memiliki. Ya. Dia punya unsur yang ketiga ini. Unsur pokoknya ini ada dia. Kemudian unsur ekspresi apa saja? Unsur ekspresi. Ya, unsur ekspresi musik itu berapa? 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 3. Berapa? 3 itu apa? Oke, ya. Jadi dia punya 3. Kalau di dalam unsur ekspresinya ada temponya, kemudian ada dinamikanya, kemudian ada apa? Ada warna nada. Warna nada itu ya apa? Kalau kalian mendengar orang atau mendengar radio begitu, Anda pasti tahu dia itu cewek atau cowok. Ya. Nah, karena unsur musikalnya ini terbentuk oleh 2 unsur ini teman-teman semua, sehingga itu yang menyebabkan musik gendang belik itu termasuk musik yang dimainkan secara ensemble gabungan. Ya. Nah, kan kalau dia ensemble tunggal berarti satu alat musik yang dimainkan. Di situ dia tidak terbentuk unsur pokok dan unsur ekspresinya. Tetapi kalau dia sudah masuk di dalam 2 unsur itu, maka dia pasti menjadi musik ensemble gabungan. Paham? Nah, begitu juga dengan kesenian gendang belik teman-teman semua. Jadi jelas di situ. Unsur pokoknya ada, unsur ekspresinya juga ada. Kenapa unsur pokok dan unsur ekspresi dia punya? Karena dia termasuk ensemble gabungan. Jadi begitu cara mengidentifikasi jenis musik itu. Ya. Nah, jadi sekali lagi unsur musikal kesenian gendang belik itu ada 2, ya, pokok sama ekspresi. Jelas ya? Nah, lalu teman-teman semua, kita berbicara masalah alat musiknya. Nah, bagaimana caranya kita memainkan masing-masing alat yang ada di dalam kesenian gendang belik? Oke, saya memfokuskan atau saya memberikan kalian khusus untuk alat ritmisnya dulu. Ya. Nah, mudah-mudahan nanti ada waktu untuk bisa kita menjelaskan bagaimana teknik permainan alat melodisnya. Nah, alat ritmis gendang belik apa saja tadi? Ada gendang. Jadi itu. Kalau Anda teliti lebih dalam teknik permainan pada gendang itu teman-teman semua, dari hasil wawancara yang saya lakukan pada proses penelitian yang saya lakukan untuk meneliti kesenian gendang belik itu, kalau tidak salah ada 2 ya. Ada teknik bermain bertimbalan ya. Ya, bertimbalan itu sama-sama 1 kali gitu, bergantian. Ya, yang kedua itu kalau tidak salah itu ada istilahnya nabuhak. Ini jelas di dalam teori musik itu. Ya. Nah, kalau bertimbalan itu teman-teman semua, teknik permainan gendang bisa saya hapus ya? Siap. Oke. Perhatikan. Di dalam gendang atau teknik permainan gendang itu ada disebut dia dengan teknik bertimbalan. Nah, kalau di dalam teori musiknya teman-teman semua, bertimbalan ini termasuk teknik bermain rhapsodic. Ya, jadi teknik permainan yang dilakukan secara bergantian. Ya. Nah, bergantian itu maksudnya dimainkan sama-sama 1 kali. Misalnya begini, saya contohkan. Siapa yang bisa? Mana? Nah, misalnya coba tuh. Kepak.
saya nanti permainan yang saya lakukan itu bergantian gitu. Ya, jadi saya sama Teguh bergantian. Lalu apa lagi? Petuk. Nah, petuk teman-teman semua, petuk itu kan sebagai apa ya istilahnya kalau di dalam itu ya memang dia sebagai pengatur tempo begitu. Walaupun juga dalam hal ini gendang termasuk juga pengatur tempo, tetapi saya pikir atau saya rasa petuk itu juga berpengaruh sekali dalam mengatur keseimbangan permainan teman-teman semua. Sehingga karena dia sifatnya petuk itu ya, perhatikan. Dia sebagai pengatur tempo, dia berusaha menyeimbangkan permainan pada alat-alat yang lain gitu. Makanya sekali lagi hati-hati kalau bermain petuk itu salah. Kita untuk memainkannya nanti salah sudah kita. Ya. Nah, sinkronis teman-teman. Nah, sama dengan ini. Sama dengan gong. Nah, tapi gong biasanya gong itu menunggu 4 ketukan dari petuk lalu dimainkan. Tung 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 tung. Jadi itu biasanya. Ya. Nah, jadi teman-teman semua, lalu cemprang itu dia biasanya mengikuti bagaimana teknik permainan yang ada di dalam gendang. Ya, jadi pengatur ritmenya, pengatur temponya, dia nggak mungkin berjauhan atau berlawanan dengan gendang. Kalau misalnya di dalam gendang ada istilah pertimbangan, di cemprang itu juga ada istilah pertimbangannya. Jadi sama-sama satu kali. Ya. Nah, ini adalah teman-teman semua beberapa alat musik ritmis dengan teknik permainannya begitu. Ya. Nah, jadi dalam hal ini teman-teman semua, saya membuat rumusan untuk bagaimana kita bisa, karena saya rasa kita ini adalah orang-orang yang bergelut di dalam dunia pendidikan, artinya nilai akademis kalian itu ada begitu. Maka kita belajar musik itu sesuai dengan tuntutan keakademisan gitu. Ya. Nah, beberapa penelitian atau beberapa riset yang saya lakukan, saya membuat sebuah rumusan untuk bagaimana kita memainkan gendang dengan membaca tanda. Ya. Nah, jadi biasanya kan mohon maaf sekali, kalau di dalam teori musik itu teman-teman semua, kalau di solfeggio itu ada istilahnya ear training begitu. Kekuatan ear training seniman praktisi kita di saat itu sangat kuat sekali. Makanya saya berani mengadu gitu. Bagaimana kekuatan ear training orang Lombok dengan yang lain gitu. Nah, karena apa? Setiap dia belajar musik itu kan karena kita tidak dituntut untuk membaca gitu. Ya, untuk memahami nada saya simpulkan, karena sebelum kita bermain gendang belit itu biasanya itu dikepak diajarnya. Kepak ya, pakai tangan kiri. Dan itu dimainkan secara bergantian. Ya, itu dimainkan secara bergantian antara sekehe yang memegang gendang ini dan sekehe yang memegang gendang ini. Nah, jadi kepakan yang dimaksud itu begini. Minta tolong coba tuh. Ya. Nah, kepak gimana coba? Nggak tinggal sekali kan? Nah, jadi itu maksudnya kepakannya. Ya. Nah, lalu bagaimana dengan yang ini? Coba bisa. Jadi begini, setelah kepak itu, maka dimainkanlah semua alat musik itu. Misalnya saya akan mengkolaborasikan 2 alat ini, ya, siap, jago, ya.
Lalu bagaimana dengan apa namanya, cemprang? Cemprang itu biasanya mengikuti permainan yang ada di dalam genggang. Ya, nah siapa bisa kira-kira cemprang? Nah, jadi oke, perhatikan ya. Nah, jadi teman-teman semua perhatikan. Bisa berdiri. Bisa berdiri. Perhatikan. Nah, saya di sini perhatikan. Alat musik yang kami pegang ini adalah alat musik ritmis. Ya, nanti dibantu dia dengan alat musik melodis. Oke. Oke. Siap. Oke. Nah, ini kan langsung perhatikan, kalau dia tidak punya sinkop di atas berarti dia satu ketuk. Ya. Kalau dia tidak punya, kalau dia punya sinkop di sini maka dia dimainkan setengah ketuk. Gitu ya? Nah, oke. Coba Gur. Saya mengkolaborasikan beberapa alat di dalam dan bidang lain. Coba Gur. Bermain pada alat ritmisnya saja. Nanti harapan saya teman-teman semua, setelah kita mempelajari musik gendang beli ini, maka kita bisa mempraktikkannya. Ya. Dan ini sekaligus sebagai bagian dari pertunjukan yang akan kita lakukan nanti. Karena jarang-jarang loh teman-teman semua, cewek itu bermain. Jarang sekali. Jadi teman-teman semua, pada pertemuan berikutnya kita mempelajari bagaimana cara kita memainkan alat melodis yang ada pada kesenian gendang. Ya. Nah, jadi untuk pembelajaran sore hari ini saya rasa kita cukupkan dulu teman-teman semua. Ya, mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini bisa kita diberikan pemahaman dan ini bisa nanti kita praktekkan dulu teman-teman. Ya, nah, kira-kira ada yang ditanyakan? Oke, saya rasa sampai di sini dulu pembelajaran kita sekali lagi teman-teman semua ya. Besok minggu depan kita lanjutkan ya dengan materi berikutnya, yaitu kita mempelajari terkait soal teknik permainan alat melodis yang ada pada kesenian gendang. Ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.